Melihat dan memperhatikan pelaksanaan pemilu 2019 yang diwarnai bahkan dipenuhi dengan aneka ragam kecurangan yang masif, struktural dan sistematis sehingga menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Maka people power adalah solusinya. Tapi sungguh pun begitu, saya tetap berharap insya Allah tidak ada gerakan people power. Kita tetap menginginkan KPU segera mengumumkan yaitu kemenangan bagi Prabowo Sandi sehingga terjadi suksesi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu dengan jalan damai, dengan jalan tenang, dengan jalan konstitusional, dengan jalan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pada Bapak Jokowi dengan seluruh jajarannya termasuk Pak Luhut, Pak Hendro dan kawan-kawan, sudahlah, stop, akhiri kegaduhan ini, stop, jangan dilanjutkan kecurangan ini. Ayo akui dengan gentleman, dengan jiwa besar kemenangan Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rakyat dan bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, semoga taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita, dan semoga rahmat dan barakah selalu dikucurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama kita cinta. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita. Saya ingin berbagi pengalaman. Karena melihat dan memperhatikan pelaksanaan pemilu 2019 yang diwarnai bahkan dipenuhi dengan aneka ragam kecurangan yang masif, struktural dan sistematis sehingga menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Namun demikian, setelah saya renungkan, pikirkan dengan seksama, kemudian merunut kembali tentang aneka ragam kejadian sebelum Pilpres 2019 ini, saya menyadari dan saya merasakan bahwa sebetulnya kecurangan seperti ini sudah terjadi pada tahun 2014. Hanya saja ketika itu kita belum masuk era euforia medsos, dan ketika itu belum ada semangat masyarakat untuk melawan kecurangan seperti yang terjadi saat ini. Sehingga kecurangan-kecurangan seperti ini yang sebetulnya terjadi pada tahun 2014 tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Nah, saya punya pengalaman dan di Malang sebelum pengumuman hasil pemilu tahun 2014, saya diundang oleh seorang pengusaha di Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan calon presiden saat itu, yaitu saudara saya, Bapak Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu saya melihat betapa Pak Prabowo dalam kondisi yang sangat kecewa, dengan kekecewaan yang sangat mendalam, penuh tekanan, tapi beliau mencoba yaitu menahannya dengan penuh kesabaran. Nah, saya ingat betul saat itu Pak Prabowo mengabarkan kepada saya bahwa beliau sudah mendengar berita bahwa besok akan ada pengumuman Jokowi itu menang di dalam pemilu 2014. Nah, yang membuat beliau tertekan adalah beliau sudah mendapatkan laporan
seperti yang terjadi pada tahun 2019 ini, bahwa sebetulnya beliau menang. Cuma terjadi aneka ragam kecurangan. Nah, kemudian saat itu beliau meminta pendapat saya. Saya waktu itu mengusulkan, kalau memang kita punya bukti yang kuat, adanya terjadi kecurangan-kecurangan, ya kita lawan dengan people power. Nah, namun pada malam itu, Pak Prabowo agak berat untuk melakukan people power. Ya terus terang sebetulnya saya kecewa. Karena saya ini tipe manusia yang tidak boleh lihat kezaliman, kecurangan, itu langsung meledak keinginan untuk melakukan perlawanan. Karena bagi saya yang penting kita berjuang melakukan perlawanan, menang kalah itu urusan Allah. Nah, jadi sebetulnya malam itu saya agak kecewa, tapi memang pada malam itu beliau mengatakan kepada saya, kami tetap akan melakukan perlawanan Habib, tapi perlawanan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memberi dukungan, baik kalau memang itu merupakan keputusan Pak Prabowo dan kawan-kawan di Partai Gerindra juga PKS ketika itu, ya, saya beri dukungan untuk melakukan upaya hukum. Namun saya sampaikan bahwa saya pesimis upaya hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya terjadi adalah ya sesuai dengan apa yang kita perkirakan, Prabowo dikalahkan. Nah, kemudian pada hari ini, ya jadi kalau pada saat itu saya kecewa lihat sikap Pak Prabowo yang tidak mau melakukan people power. Tapi saat ini, hari ini saya menyadari ketika itu sikap saya salah, justru sikap Prabowo yang benar. Nah, kenapa saya menyadari sekarang ini bahwa ternyata sikap Pak Prabowo yang benar? Karena ketika itu sulit sekali untuk melakukan people power. Karena dukungan yang didapatkan oleh Prabowo ketika itu tidak sehebat dukungan yang beliau dapatkan pada tahun 2019 ini. Dan di 2014 juga belum masuk era euforia medsos yang gegap gempita, sehingga kita bisa memviralkan aneka ragam kecurangan. Kemudian di samping itu juga tingkat antusias sambutan masyarakat kepada Pak Prabowo ketika itu berbeda jauh dengan tingkat antusias sambutan masyarakat dibandingkan tahun 2019. Karena pada saat itu belum ada aksi 411, belum ada aksi 212, pada saat itu belum ada ijtima ulama, berbeda dengan 2019. Ini sudah ada spirit 411, sudah ada spirit 212, ada ijtima ulama, sehingga tingkat antusias sambutan masyarakat terhadap Prabowo di mana tempat luar biasa dahsyatnya. Nah, di sini saya menyadari memang betul tepat apa yang diambil sikap Pak Prabowo pada tahun 2014, karena memang momentum people power saat itu belum tepat. Nah, disitulah saya rasakan kebesaran jiwa Pak Prabowo, walaupun beliau tahu dicurangi, walaupun akhirnya beliau dikalahkan di Mahkamah Konstitusi, tapi beliau dengan berjiwa besar, yaitu menerima kekalahannya walaupun dicurangi hanya untuk demi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, tapi yang saya salut lagi, walaupun beliau menerima kekalahan tersebut, kemudian beliau tidak menjadi penjilat, beliau tidak masuk dalam pemerintahan, tapi beliau tetap di luar pemerintahan sebagai oposisi bersama PKS. Nah, disitulah saya angkat tangan buat Pak Prabowo. Artinya saat itu beliau mengalah untuk persatuan dan kesatuan NKRI, dan beliau tidak menjilat pemerintahan, beliau tetap berada di luar pemerintahan untuk menjaga daripada aspirasi masyarakat rakyat yang diwakilinya selama ini. Nah, kali ini 2019 tentu berbeda. Tatkala Pak Prabowo mengumumkan deklarasi kemenangannya, saya melihat bahwa langkah itu langkah yang brilian, langkah yang tepat. Memang kondisi saat ini berbeda dengan 2014. Saat ini kita sudah masuk era euforia medsos, sehingga aneka ragam kecurangan itu bisa diviralkan kemana-mana. Berbeda dengan 2014, rezim yang curang itu bisa menyembunyikan segala kecurangannya. Nah, jadi di sini saya ingin ingatkan betul dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Hendro Priyono, yang merupakan aktor-aktor intelektual yang berada di balik yaitu kemenangan Jokowi di tahun 2014, yang terlibat langsung di dalam kecurangan di tahun 2014. Anda lupa
bahwa tahun 2019 ini berbeda dengan tahun 2014. Jadi kalau tahun 2019 ini Anda ingin mengulangi kecurangan yang sama, hari ini Anda menghadapi semangat rakyat untuk berdaulat, semangat rakyat untuk melawan kecurangan. Jadi sulit rezim zalim, rezim curang ingin menghadapi kedaulatan rakyat, maka Anda akan tenggelam. Nah, karena itu saya terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh nasional yang cinta NKRI, yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini saya akui bahwa sikap Anda pada tahun 2014, pada saat kita berdialog di rumah seorang pengusaha di malam sebelum pengumuman, sikap Anda saat itu betul, saat itu belum tepat untuk menggunakan people power. Tapi saat ini merupakan saat yang sangat tepat. Kalau kita dicurangi, maka people power adalah solusinya. Tapi sungguh pun begitu, saya tetap berharap insya Allah tidak ada gerakan people power. Kita tetap menginginkan KPU segera mengumumkan yaitu kemenangan bagi Prabowo Sandi, sehingga terjadi suksesi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu dengan jalan damai, dengan jalan tenang, dengan jalan konstitusional, dengan jalan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan yakinlah kepada semua pihak bahwa Prabowo Subianto seorang yang cerdas, seorang negarawan, seorang yang tidak punya dendam. Insya Allah beliau akan menjalankan pemerintahan ke depan ini tanpa politik balas dendam, tapi dengan politik yang jujur dan adil. Karenanya kepada Prabowo Subianto, jangan lupa untuk selalu yaitu berkonsultasi kepada para habaib, para ulama-ulama yang istiqomah di dalam mengambil setiap kebijakan agar Anda tidak salah jalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inilah sekedar kita berbagi pengalaman apa yang terjadi 2014 dan apa yang terjadi 2019. Karena itu saya ulangi sekali lagi bahwa kecurangan yang terjadi di tahun 2019 sebetulnya hanya merupakan pengulangan dari kecurangan yang terjadi di 2014. Hanya bedanya saat itu belum terekspos karena kita belum masuk yaitu ke era euforia medsos seperti di 2019 ini. Karena saat itu belum ada semangat perlawanan rakyat terhadap kecurangan. Berbeda dengan tahun 2019 yang semangat perlawanan rakyat terhadap kecurangan begitu luar biasa. Dan saat itu 2014 belum ada istimewa ulama, belum ada spirit 411 dan 212. Tapi kali ini ada istimewa ulama dan ada spirit 411 dan 212. Nah, jadi sekali lagi sudahlah. Yang 2014 yang sudah mafatafat. Nah, sekarang di depan kita dan 2019 mari kita luruskan. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita luruskan. Jadikan Pilpres 2019 ini sebagai Pilpres yang jujur dan adil. Nah, semua kecurangan-kecurangan dihapus, diluruskan, diposisikan, diadilkan, betul-betul diluruskan. Jangan sampai kita hanyut di dalam kecurangan. Insya Allah ke depan negara Indonesia akan dipimpin oleh Prabowo Sandi, dan insya Allah Prabowo Sandi akan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024, dan insya Allah mereka menjadi pemimpin yang jujur dan adil, membawa Indonesia adil dan makmur. Sekian dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Terima kasih atas semua perhatiannya dan terima kasih atas kerjasama semua rakyat dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu semangat untuk terus menggulirkan perlawanan terhadap kezaliman dan kecurangan untuk menegakkan keadilan. Dan kepada Bapak Jokowi dengan seluruh jajarannya, termasuk Pak Luhut, Pak Hendro, dan kawan-kawan, sudahlah, stop, akhiri kegaduhan ini, stop, jangan dilanjutkan kecurangan ini. Ayo akui dengan gentleman, dengan jiwa besar, kemenangan Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019. Tidak usah khawatir, Prabowo seorang negarawan, Prabowo seorang pejuang, bukan pecundang. Beliau tidak akan pernah mempraktekkan politik balas dendam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.